Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Serta Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan-urusan kita dan menolong saudara-saudara kita, khususnya saudara kita yang terzalimi dan jamaah sekalian yang mungkin terzalimi, khususnya yang berada di Palestina dan saudara-saudara kita yang sekarang yang terkena musibah oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di Sumatera. Semoga Allah mudahkan mereka semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bisa kembali bertemu pada kesempatan malam hari ini. Semoga jamaah yang hadir diterima oleh Allah upaya dan semangatnya serta mendapatkan pahala menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pekan lalu kita sudah membahas surat Quraisy ayat ke-3. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan mengkaji surat Quraisy ayat ke-4. Anda ingin mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke sesi tamhid, Anda mengajak para jamaah. Kami informasikan bahwasanya saat ini pendaftaran Tadarus 5T telah dibuka kembali mulai dari tanggal 7 Desember sampai tanggal 18 Desember nanti insyaallah. Kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk melakukan daftar ulang serta turut menyebarkan poster dan informasi pendaftarannya kepada keluarga, sahabat dan lingkungan sekitar agar semakin banyak yang bisa ikut belajar dan mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasi jamaah sekalian. Baik, kita lanjut ke sesi tamhid. Seperti biasa, uh, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Silakan para hadirin yang sudah hadir boleh langsung jawab pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat Zoom. Pertanyaan yang pertama, sebutkanlah nikmat Allah yang Anda rasakan. Sebutkanlah nikmat Allah yang Anda rasakan. Silakan ditulis di kolom chat. Nikmat kesehatan. Ya benar, nikmat kesehatan. Nikmat apa lagi? Yang kita semua rasakan. Tentunya sangat banyak ya nikmat Allah ya. Kita tidak bisa menghitung. Nikmat iman, insya Allah.
rizki, rasa aman, ya, rasa aman berkaitan dengan ayat ya, iman, belajar Al-Quran, nikmat sehat, iman, Islam, ihsan, rezeki, masya Allah. Silakan ada lagi yang ingin ditulis, silakan. Nikmat Allah yang kita rasakan sangat banyak ya, diantaranya nikmat iman, kesehatan, keluarga, rezeki, waktu luang, belajar Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan ayat ini, apa nikmat, apa namanya, nikmat rasa aman dan dijauhkan dari rasa lapar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapakah yang memberikan kita makan? Allah, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita makan. Yang memberi kita makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun makanan sampai kepada kita dari manusia, dari orang lain, tentunya itu adalah semua perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Mumtaz, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana rasanya jika kita lapar lalu ada yang memberikan kepada kita makanan? Bagaimana rasanya saat kita kelaparan kemudian tiba-tiba ada yang memberikan kita makanan? Tentunya senang ya, bersyukur, nyaman, sangat senang, sangat bersyukur. Insyaallah. Mumtaz, sangat bersyukur, sangat merasa senang ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Silakan ditulis di kolom chat lagi. Sebutkan dua kenikmatan yang disebutkan pada ayat keempat ini, surat Quraisy ayat keempat ini. Silakan ditulis dua kenikmatan. Makanan dan rasa aman. Rasa aman, nikmat makan dan aman. Nikmat rezeki dan rasa aman. Masya Allah, mumtaz. Nikmat yang memberikan apa? Nikmat diberikannya kepada kita makan ketika kita lapar, dan nikmat rasa aman dari apa? Nikmat rasa aman dari alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Khauf apa? Nikmat rasa aman dari ketakutan. Ya benar. Nikmat rasa aman dari ketakutan. Ayo mumtaz. Nikmat rasa aman dari ketakutan, nikmat diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ketika lapar, dan nikmat rasa aman dari ketakutan. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi dan berinteraksi dan menulis jawabannya di kolom chat. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tilawah Al-Quran. Insyaallah tilawah pada malam hari ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Faiz Ilyas hafizahullah taala. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura Ustaz. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan yang telah membacakan surat Quraisy. Semoga dengan dibacakannya surat Quraisy kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian sesi tamhid dan tilawah kita pada malam hari ini. Semoga kajian kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita renungi kemudian kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk mempercepat waktu, untuk menghemat waktu, kita langsung saja kepada Al-Ustadz Agus Mujib hafizahullah taala, falyatafaddal mashkura. Tafadhal Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna wa ya musabbir Ayyub sabirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fadla al-khitab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur tentunya kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang tak terhingga, baik itu yang mungkin dirasa ataupun yang tidak terasa. Kemudian tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salamnya kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, panutan kita, dan juga sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok yang terus memikirkan umatnya, sosok yang mengenalkan kita akan Al-Qur'an sehingga kita pada kesempatan hari ini tentunya bisa mentadarusi atau berkesempatan untuk mentadarusi salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya, yang mana satu-satunya mukjizat yang ada hingga detik ini. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini tentunya hal yang patut kita syukuri adalah kita bersyukur atas nikmat dimudahkannya, nikmat dikenalkannya Al-Quran di tengah-tengah kita semua. Baik para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tentunya sebagaimana yang sudah menjadi hal yang biasa, yang mengisi kajian utama yaitu Ustadz kita semua, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Namun pada malam hari ini beliau berhalangan hadir karena uzur syar'i. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, beliau diberikan kemudahan, beliau diberikan kelancaran tentunya dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang sudah kita tadarusi sebelumnya, tentunya pada kesempatan kali ini kita masih berada di surat Quraisy, ya, surat Quraisy, yang mana pada malam hari ini kita memasuki ayat yang terakhir, ya, ayat yang keempat. Tadi alhamdulillah sudah dibuka, majelis kita ini dibuka dengan
tamhid, yaitu pertanyaan-pertanyaan seputar ayat yang akan kita tadarusi, dan juga kemudian tadi setelah tamhid yang dibawakan oleh Ustadz Asid, kemudian dilanjutkan oleh tilawah yang dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Faiz. Mudah-mudahan dari langkah awal tadi sudah memberikan keberkahan, sudah terasa keberkahannya, sudah terasa keagungan ayat-ayatnya kepada kita semua yang pada malam hari ini mengikuti majelis tadarus ini. Baik. Para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ayat ini, di ayat yang terakhir surat Quraisy. Nah, yang mana sebelumnya kita juga sudah mentadarusi surat Al-Fil. Nah, dua surat tersebut tentunya berkaitan dengan Quraisy. Nah, sebelum kita mulai terkait ayat yang dimaksud, mungkin ada sedikit murojaah ya, murojaah sekilas mengenai apa yang sudah kita tadarusi di ayat-ayat sebelumnya atau bahkan surat-surat sebelumnya. Secara singkat saya ingin tanya, sebutkan, minta tolong untuk sebutkan apa saja karunia Allah ataupun nikmat Allah yang diturunkan atau diberikan kepada kaum Quraisy. Silakan. Nikmat Allah atau karunia Allah yang diberikan kepada kaum Quraisy. Kira-kira apa saja? Rezeki, rasa aman dari ketakutan. Ada lagi mungkin yang lebih khusus. Nah, kejadian-kejadian apa misalkan? Rasa aman, ya, nikmat rezeki, nikmat aman, nah, dilindungi dari pasukan Abraha, kemuliaan. Baik, Masya Allah. Kemudahan dalam berdagang, nikmat Ka'bah, Masya Allah. Rezeki, nikmat aman. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, Masya Allah, mumtaz. Ternyata kalau kita pelajari dari segi sejarahnya, bahkan ayatnya, ataupun kisah-kisah di balik ayat tersebut, ternyata memang banyak sekali ya nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada bangsa Quraisy ini. Tentunya hal itu atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Gitu. Atas kuasa Allah, apapun bisa terjadi. Jikalau Allah menghendaki kemuliaan suatu kaum, maka tentunya Allah akan angkat dimanapun dan kapanpun itu. Jikalau Allah menghendaki kehinaan atau kehancuran suatu kaum, maka dengan sekejap Allah hinakan kaum tersebut. Bahkan dengan sebab-sebab yang tidak masuk akal sekalipun. Ya. Kita kembali ke Quraisy. Nah, Quraisy adalah salah satu kabilah tentunya yang hidup di Mekah. Ya. Di antara kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Baik. Nah, sebelum kita berbicara ke Quraisy, nah, saya ingin tanya bagaimana keadaan Mekah atau keadaan Mekah sebelum datangnya ataupun ketika awal datangnya Nabi Ibrahim. Ya. Bagaimana keadaan, ada yang tahu barangkali, kira-kira keadaan Mekah atau wilayah Mekah lah kurang lebih ketika datangnya Nabi Ibrahim. Nah, kita tahu bahwasanya bisa dibilang orang yang pertama kali menuju ataupun mendatangi Mekah adalah Nabi Ibrahim ya. Nah, gersang, tandus, banyak penyembah berhala, sepi, tandus ya. Sepi, tandus, gersang, nah, tidak ada apa-apa ya. Siapa yang mau ke sana?
kan? Ya mau ke sana pasti ya istilahnya bunuh diri lah kan gitu kan. Kecuali Nabi Ibrahim tentunya atas tuntunan wahyu, perintah Allah gitu kan. Singkat cerita membangunlah Ka'bah. Ya. Jadi sejarah Mekah kemudian nyampe ke Quraisy itu masuk dari Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, terus kemudian keturunan Nabi Ismail sampai ke Quraisy. Ya. Nah, jadi kan asalnya berarti di sana sebutannya biwadin ghairi di zar'in. Jadi lembah yang gersang yang tidak mungkin bisa ditanam-tanami. Gersang pokoknya. Kan nggak masuk akal. Orang nyari tempat itu pasti yang subur kan gitu kan. Pasti yang kira-kira subur, terutama air kan. Subur lah pokoknya. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ini biwadin ghairi dzi zar'in. Tapi singkatnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tempat segersang itu ketika Nabi Ibrahim istilahnya bermukim di sana, kemudian Nabi Ismail dan keturunannya sampai ke Quraisy ya. Nah, kemudian Allah muliakan Quraisy. Nah, tentunya ini proses panjang ya, proses panjang, proses yang memang tidak mudah. Bahkan terutama eh, Nabi Ibrahim itu sendiri yang banyak berdoa, ya kan? Berdoa apa? Berdoa agar negeri tersebut itu menjadi mendapatkan berkah, mendapatkan rizki, ya kan? Warzuqhum minas samarat, mendapatkan buah-buahan. Kemudian apalagi doa Nabi Ibrahim? Semoga wab'as fihim rasulan, diutusnya rasul dari kalangan mereka. Itu kan ketika di Kabul itu berapa lama? Sebentar apa memerlukan waktu yang lama? Doa Nabi Ibrahim agar diutus eh, seorang rasul di Mekah lah. Lama sekali. Artinya perjalanan panjang. Doa Nabi Ibrahim juga ketika meminta agar diberikan rizki berupa buah-buahan, tidak kelaparan dan lain sebagainya, itu juga tidak sebentar. Nah, hal ini tentunya disebutkan secara umum di surat Quraisy. Artinya dulunya suku Arab atau bangsa Arab sendiri memang mendapatkan masalah berupa kelaparan, susah makan gitu kan, susah mendapatkan makanan gitu kan. Kecuali pas musimnya, musim subur kan. Apalagi ketika musim paceklik akan kesusahan. Ditambah lagi peperangan-peperangan, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itulah keadaan bangsa Arab saat itu terutama di wilayah Mekah. Bahkan sebelum bersatunya ataupun dikumpulkannya kabilah-kabilah yang disebut dengan Quraisy. Konon katanya Qusay ibn Kilab yang menyatukan kabilah-kabilah kecil menjadi bisa dibilang suku Quraisy. Qusay ibn Kilab di sini termasuk bisa dibilang kakek yang keempat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, Quraisy di sini mulai menemukan apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, gitu kan? Dari mulai makanan, gitu kan? Artinya rizki yang melimpah. Nah, kemudian juga rasa aman, gitu kan? Rasa aman dibuktikan salah satu kisah yang sangat besar, yaitu kisah apa di surat sebelumnya, surat Al-Fil. Ya, selamat dari diselamatkan oleh Allah dari pasukan gajah. Nah, jadi itulah keadaan Quraisy. Di surat Quraisy disebutkan tentang proses karunia Allah yang sudah berjalan. Li'ila fi Quraisy. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, apa kebiasaannya? Ila fihim rihlatasyita iwasaif. Nah, di ayat ini apa kebiasaan positif, apa kebiasaan yang menjadi keunggulan Quraisy di sini di ayat yang kedua ini ila fihim rihlatasyita iwasaif, berdagang. Taib, rihlah untuk berdagang. Berdagang kemana dan kemana? Berdagang ke Syam dan Yaman. Nah,
ke Syam dan Yaman. Baik. Nah, pada waktu musim apa ke Syam dan musim apa ke Yaman? Silakan. Musim apa ke Syam dan musim apa ke Yaman? Ya, ke Yaman musim apa? Dingin ke Yaman, panas ke Syam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Nah, Masya Allah. Karena kalau musim panas itu ke Syam itu relatif bisa dibilang tidak begitu panas. Nah, karena kalau musim dingin tapi lebih dingin daripada di Mekah. Nah, kebetulan saya sendiri sudah pernah tinggal di Syam ya, tapi lebih tepatnya di Suriah. Baik. Nah, kalau ke Yaman, musim dingin ke Yaman ya, tidak terlalu dingin. Nah, benar sekali. Nah, itu secara cuaca ya. Artinya di ayat ini, di surat Quraisy ini menceritakan suatu anugerah, suatu kebiasaan, suatu nikmat-nikmat Allah yang sudah berjalan. Nah, setelah sekian lama, gitu kan. Nah, suku-suku di Mekah saat itu dikumpulkan oleh Qusay, kemudian digabung di antara Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Khuzah dan lainnya. Nah, itulah yang kurang lebih disebut Quraisy. Nah, konon katanya seperti itu. Nah, artinya sudah berjalan. Perjalanan dagang mereka ke Syam, kemudian ke Yaman, tentunya menuai untung dari untung tersebut. Nah, di sanalah mereka mendapatkan rizki. Nah, ditambah lagi rasa aman yang mereka dapatkan tentunya sepanjang perjalanan, baik itu ke Syam ataupun ke Yaman. Nah, itulah nikmat-nikmat orang Quraisy ataupun kabilah Quraisy yang Allah berikan, gitu kan? Yang Allah berikan kepada mereka di negeri yang dulunya sangat tandus, biwadin ghairi dzi zar'in. Nah, di negeri yang sangat tandus sekali. Tapi dengan kekuasaan Allah tidak ada yang tidak mungkin, gitu kan. Ditambah lagi Quraisy yang diberikan kesempatan, diberikan kemuliaan untuk mengurusi Ka'bah. Nah, jadi orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan perjalanan haji. Secara ekonomi jelas sangat bagus, gitu kan. Ditambah mereka juga berdagang keluar dan lain sebagainya. Lengkaplah sudah suatu contoh yang Allah berikan kepada suatu kaum. Jikalau Allah menghendaki kemuliaan, maka terjadilah kemuliaan dimanapun itu. Baik. Selanjutnya, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, atas kenikmatan-kenikmatan itu di ayat ini falyabudu rabb hadzal bait. Apa perintah? Terutama ini dikhususkan ke orang-orang Quraisy ya, secara khusus kalau melihat konteks ayat ini. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka di ayat ini? Silakan menjawab. Apa yang Allah perintahkan di ayat ini? Menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Nah, sembahlah Allah, beribadah, ya. Beribadah, mentauhidkan Allah. Nah, ini sudah diwanti-wanti nikmat sekian banyak gitu kan. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, rabb hadzal bait. Nah, apa arti rabb hadzal bait? Rabb hadzal bait. Rumah Allah, robba, apa robba? Robba hadzal bait. Rumah Allah. Robba itu artinya pemilik atau Tuhan atau yang punya. Yang punya atau pemilik rumah ini. Nah, kalau secara bahasa seperti itu. Nah, kenapa tidak falya'budullah?
Kenapa tidak faliya'budullah? Sembahlah Allah. Tapi di sini sembahlah Tuhan yang punya Ka'bah. Nah, gitu. Kenapa seperti itu? Nah, ada yang bisa jawab? Ada yang coba jawab? Kenapa Rabb hadzal bait? Tidak faliya'budullah. Kan udah jelas. Sembahlah Allah, tapi Rabb hadzal bait. Nah, kekuasaan Allah sebagai pemilik. Nah, banyak berhala di sana. Jadi Allah yang menegaskan, menekankan yang disembah itu berhalanya apa Ka'bahnya, apa Allahnya, gitu kan? Nah, kan Rabb hadzal bait. Rabb itu kan secara bahasa bisa pemilik, Tuhan yang mengatur, yang memelihara, kan? Nah, karena di sana ada al-bait, ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim atas izin Allah. Fokusnya di sana, sembahlah pemilik Ka'bah ini. Siapa? Yaitu Allah, bukan berhala-berhala sekitarnya dan lain sebagainya. Jadi di saat itu sebagian orang atau orang-orang di luar sana berhaji, juga berhaji atas agama tauhid tentunya. Di waktu yang sama juga orang-orang Quraisy belum mengetahui ataupun belum merasakan ataupun belum mendapatkan petunjuk yang kamil, yang sempurna bahwasanya yang disembah itu adalah pemilik Ka'bah. Tapi mereka masih menyembah berhala-berhala. Terkenal itu. Bahkan sampai di Syam itu berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah atau orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di Mekah saat itu seperti Lata, Uzza, Manat itu juga ternyata itu katanya dibangunkan ataupun dibuat lah, dibuat itu di Syam juga dibuat karena terkenal dengan rombongan dagang dari Quraisy. Nah, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, jadi Allah ingin menekankan bahwa yang disembah itu Allahnya, pemilik Ka'bahnya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke ayat yang terakhir. Oke. Nah, baik. Bismillah. Nah, ayat terakhir di sini. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, alladzi, ada yang tahu artinya alladzi? Alladzi at'amahum. Alladzi. Nah, oke, ya. Yang kalau dari segi bahasa itu atau istilah bahasa, istilah nahwu itu alladzi isim mausul. Mausul itu yang disambungkan atau yang menyambungkan. Di sini merupakan sambungan dari Rabb hadzal bait alladzi, yang itu alladzinya kembali ke Rabb hadzal bait. Nah, di sini tujuannya lit ta'lil. Kenapa harus menyembah Rabb hadzal bait? Nah, alladzi at'amahum. Nah, di sini at'amahum. Ada yang tahu at'amahum, at'ama? Apa arti at'ama? Makan, memberi makan. At'ama, baik. Lebih tepatnya memberi makan. Siapa yang memberi makan? Allah pastinya. Rabb hadzal bait, Allah. Itu kan? At'ama. Di sini lebih spesifik ya. Tidak razaqa tapi langsung ke at'ama. Nah, hum tentunya yang memberi makan mereka. Mereka itu siapa ya? Quraisy, gitu kan? Nah, secara khusus membahas ini. Oke. Kemudian min, apa artinya min? Min dari, masya Allah. Harfu jar min ju'in, ju'in. Artinya ju'in. Nah, lapar. Baik. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya keadaan Quraisy dulu sebelum
memang keadaannya semakin membaik, itu selalu mendapatkan masalah apa ya? Kelaparan, karena bagaimana tidak keadaan yang setandus itu gitu kan. Nah, jadi sering menghadapi fase-fase kelaparan, untuk makan aja susah kan gitu kan. Untuk makan aja susah. Di sini Allah menunjukkan at'amahum, tidak rozaqahum. Karena lebih spesifik menurunkan atau memberikan nikmat kepada mereka, kepada Quraisy. Min ju'in, yani min halatil ju' ila halah asyaba. Jadi dari keadaan lapar kemudian dikasih makan berarti kenyang. Nah, di sini at'amahu min ju'. Berarti nikmat apa yang Allah berikan di sini di potongan ayat ini? Alladzi at'amahu min ju'. Nikmat diberikannya, nikmat kenyang tentunya. Berikannya makanan kenyang kan? Min ju'in. Nah, kalau sedikit menelisik dari lafadznya ini, ada yang tahu mungkin barangkali ma'rifat atau nakirah. Nah, tentu ini nakirah. Nakirah itu sifatnya umum. Nah, ini lil azamah, tentunya untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu yang sangat besar. Artinya min ju'in syadid, dari rasa lapar atau kelaparan yang memang sangat kuat melanda. Nah, kemudian wa amanahum. Apa arti wa amanahum? Wa amanahum, dan amanah, memberikan rasa aman, ya. Amanahum, memberikan rasa aman. Baik. Kemudian min khauf, dari ketakutan, rasa takut. Baik. Jadi di sini ada dua nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy, ya, secara khusus. Yang pertama, karunia apa? Nikmat apa? Diberikannya makanan. Ya, berikan rizki berupa makanan. Nah, rizki berupa makanan. Secara khusus, secara lafaz disebutkan seperti itu. Wa amanahum min khauf, dan rasa aman. Khauf. Nah, tentunya Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita rasakan bagaimana seandainya kita mengalami kelaparan tentunya. Nah, bagaimana rasanya ketika mengalami ketakutan? Itu sangat tersiksa tentunya. Nah, di sini ada dua nikmat yang Allah berikan. Tentunya ini menjadi nikmat yang utama atau hal pokok yang bisa dibilang utama yang Allah berikan kepada Quraisy secara khusus dan kita semua secara umum. Nah, jadi secara umum nikmat itu atau karunia Allah bisa dibilang terbagi dua. Ada daf'ud doror, ada jalbul manfaah. Daf'ud doror, menghindarkan atau menghilangkan kemadorotan. Nah, menghilangkan kemadorotan di sini di potongan ayat mana? Kalau dia di surat Quraisy ini, menghilangkan daf'ud doror, menghilangkan kemadorotan, itu di potongan ayat yang mana? Daf'ud doror, silakan. Jadi Allah memberikan dua kenikmatan, ya, dua karunia. Ya, di potongan ayat wa amanahum min khauf. Kalau jalbul manfaah
Di sini at'amahum min ju'. Ya. Baik. Jadi dua nikmat itu yang Allah khususkan kepada kaum Quraisy, dan itu nikmat yang paling penting, itu kan? Nah, nikmat yang paling penting dan yang paling utama. Di sini mungkin ada pertanyaan, kenapa didahulukan nikmat makanan lah singkatnya. Diberi makan, kemudian yang kedua baru rasa aman. Ya. Ada yang mungkin mau jawab, kenapa nikmat makan ataupun makanan, ya. Kemudian selanjutnya wa amanahum min khauf, rasa aman. Makan untuk tubuh, untuk jasad, untuk kekuatan. Baik. Karena negeri mereka terus. Oke. Kebutuhan akan makanan itu tentunya kebutuhan yang paling mendasar ya. Kalau tidak ada makanan tentunya eh, secara fisik tidak akan mampu bertahan. Baik. Dan juga kalau kita kembali kepada kisah Quraisy ya, itu kebutuhan akan makanan mereka lebih-lebih tentunya daripada ataupun sebelum kebutuhan akan keamanan. Karena itu dirasakan semuanya kebutuhan akan makanan saat itu ya. Nah, adapun keamanan selanjutnya tentunya nah, ketika mereka sudah mendapatkan kemuliaan Ka'bah dan lain sebagainya, nah, kemudian Allah pertegas kembali dengan rasa aman. Ditambah lagi kejadian Ashabul Fil dan selanjutnya. Baik. Nah, di ayat yang lain mungkin pernah mendengar di surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Kami akan menguji kalian dengan rasa takut dan rasa lapar. Nah, kenapa didahulukan khauf, rasa takut ya? Kemudian yang selanjutnya rasa lapar. Kalau di sini rasa lapar dulu, kemudian rasa takut. Nah, ada yang mungkin akan menjawab atau mencoba menjawab. Nah, karena sedikit banyaknya ini akan berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, pada ayat ini menunjukkan maqamul imtinan ya, atau maqamul an-ni'mah. Ya. Jadi Allah ingin menunjukkan urutan atau nikmat atau hal yang paling penting dalam kehidupan manusia secara umum ataupun Quraisy secara khusus dalam kisah ini, yaitu yang pertama adalah diberikan rizki berupa makanan, kemudian rasa aman. Nah, adapun ayat yang lain itu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Itu maqamul ibtila. Itu fase ujian. Biasanya kita mungkin sudah mendapatkan makanan yang banyak. Kita biasanya sudah mempunyai rasa aman kan? Di rumah, tinggal di rumah, dikunci, kemudian aman. Nah, tapi tiba-tiba Allah uji. Ya, uji dari suatu hal yang langsung masuk ke dalam diri, yaitu khauf, rasa takut. Nah, jadi diuji rasa takut. Karena kalau udah rasa takut, ya, tidak tenang hidupnya. Walaupun istilahnya ada makanan, kan gitu kan, bisa tidak tenang, rasa takut, pokoknya makan tidak enak dan lain sebagainya. Itu maqamul ibtila. Nah, itu ujian.
rentetan ujian. Kemudian baru tidak punya uang, tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Yaitu suatu sunnatul kaun, sunnatul hayat, sunnatullah. Ya. Di di ayat ini, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Sebagai ta'lil atau penguat bahwasanya kenapa mereka harus menyembah Allah. Menyembah Allah, Tuhan pemilik Ka'bah ini. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kepada mereka itu rizki berupa makanan dan juga rasa aman. Tentunya dua hal ini kita pun merasakannya. Ibu-ibu, bapak-bapak tentunya pernahkah merasakan satu hari tidak makan misalkan, atau tidak mendapatkan makanan? Betapa susahnya mungkin, betapa sengsaranya, karena itu kebutuhan yang utama. Jikalau Allah memberikan makan pada hari ini tentunya, nah, itu patut disyukuri. Jangan terlalu berpikir bagaimana besok, bagaimana bulan depan, apa atau lagi bagaimana tahun depan, gitu kan. Nah, jadi patut disyukuri jika perut kita saat ini masih kenyang. Kemudian ada rasa aman. Kita mempunyai rumah atau tempat yang dihalangi oleh dinding, terhindar dari bahaya dari luar, itu sudah rasa aman. Dari binatang, angin, hujan, dan lain sebagainya, itu rasa aman. Itu patut kita syukuri. Dua nikmat itu saja, paling tidak. Nah, itu harus patut kita syukuri. Nah, jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmat Allah yang selama ini sudah Allah berikan bertahun-tahun. Malah kita melihat, merasa kurang, merasa iri, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan konsep supaya kita bersyukur ya, atau supaya kita melihat dunia. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Jadi konsep melihat dunia itu unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat siapa saja sekeliling kita mungkin yang nasibnya lebih di bawah kita. Mungkin kelaparan dan lain sebagainya gitu. Jangan melihat di atas kita. Dan, wah, kita punya motor, misalkan tetangga kita punya mobil, dan seterusnya, melihat di atas kita. Itu cara kita melihat dunia. Lihatlah yang lebih di bawah, gitu. Agar kita semakin bersyukur. Nah, tidak merasa bahwasanya Allah tidak adil, Allah memberikan kita nikmat yang tidak adil, dan lain sebagainya. Baik. Itu saja untuk pembahasan tadarus surat Quraisy ayat yang keempat ini. Yang jelas ayat keempat ini mempertegas bahwasanya kenapa kaum Quraisy harus benar-benar mentauhidkan Allah, menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mewanti-wanti nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Quraisy. Di tengah-tengah keadaan mereka di lembah yang sangat gersang, yang sangat susah gitu kan, dengan keadaan yang memang tidak aman dan lain sebagainya, Allah berikan kedua nikmat tersebut. Tentunya jika kita juga mendapatkan nikmat tersebut dan kita mengingat-ingat nikmat tersebut, patutlah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin selanjutnya bersama para tutor insyaallah untuk berdiskusi mengambil hikmah pelajaran tentang ayat yang keempat ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz yang telah menjelaskan tadabbur surat Quraisy ayat keempat ini.
Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke sesi breakout room. Silakan para hadirin semuanya memasuki breakout room. Breakout room sudah dibuka. Silakan masuk ke tutornya masing-masing. Bagi para peserta yang terkendala masuk ke breakout room, sampaikan di kolom chat ya. Nanti bisa dibantu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai bertemu dengan tutor masing-masing di berikut room dan telah berdiskusi tentang surat Quraisy ayat 1 sampai 4, khususnya ayat keempat ini. Alhamdulillah. Namun sebelum kita menutup kajian kita pada malam hari ini, mari kita menyimak terlebih dahulu kalimat penutup dari Al-Ustadz Agus Mujib Hafizahullah Ta'ala kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura. Tafadhal Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Quraisy ini secara umum dan juga terutama ayat yang terakhir ini, ayat yang keempat, tentunya kita harus sama-sama saling menyadari bahwasanya segala nikmat itu asalnya dari Allah semata. Seperti nikmat al-it'am, nikmat diberikannya makan, dan juga nikmat rasa aman, itu dari Allah, bukan atas kecerdasan manusia ataupun kekuatan manusia. Pada asalnya seperti itu. Jikalau Allah berkehendak, tentu Allah tidak ada yang menghalangi hal itu. Kecerdasan manusia sekalipun tidak akan bisa. Dan juga kekuatan manusia. Siapa sangka di tempat yang gersang, yang tidak ada makanan, susah untuk mencari makanan, bahkan Allah turunkan kemuliaan, kenikmatan yang melebihi mungkin di daerah-daerah subur lainnya. Itu menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah, Allah yang memberikan nikmat. Nah, kemudian selanjutnya bentuk syukur atas nikmat adalah dengan al-ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ibadah adalah salah satunya atau satu-satunya jalan untuk kita mensyukuri nikmat. Bagaimana kita jika tidak bersyukur atas nikmat? Tentunya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal azabi lasyadid. Nah, bagaimana dengan azab yang luar biasa? Ketika kita diuji dengan rasa takut sedikit saja, kita sudah kelabakan. Diuji dengan 1 hari ataupun 2 hari tidak menemukan makanan saja, kita sudah kelabakan. Bagaimana jika rasa syukur itu kita tidak teruskan, kemudian kita diuji dengan azab yang syadid? Tentunya kita tidak akan mampu menangkal itu. Oleh karena itu, sedikit apapun nikmat, terutama nikmat yang al-asl, nikmat yang utama, yaitu nikmat diberikannya makanan, ya, ataupun rezeki berupa makanan, dan juga nikmat rasa aman. Jikalau kita mendapatkan 2 nikmat itu saja, tentunya kita wajib dengan sewajib-wajibnya untuk mensyukuri nikmat itu dengan beribadah kepada Allah atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahud dunya. Siapa yang di antara kalian, di antara kita hari ini bahkan mempunyai ataupun merasa aman, ada di rumah, di dalam rumah, tidak kehujanan, tidak diganggu oleh orang lain dan lain sebagainya. Kemudian mu'afan fi jasadihi, mempunyai fisik yang sehat. Kemudian indahu qutu yaumihi, mempunyai makanan untuk hari itu, kata Nabi. Bukan untuk seminggu ke depan atau bulan depan atau setahun depan, tidak. Untuk hari itu saja mempunyai makanan, indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Maka layaknya dia itu sudah mengumpulkan kebaikan dunia atau nikmat-nikmat dunia. Itu saja sudah menjadi alasan untuk kita selalu bersyukur kepada Allah, dan juga sebagai wujud rasa syukur itu adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran terbaik untuk kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, di sisa waktu kita, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan Ustaz yang telah menyampaikan kalimat penutupnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari ayat ini. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku MC undur diri. Insyaallah kita akan kembali bertemu pekan depan. Semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.